Haleluya. Shalom. Selamat malam teman-teman Full Faithfulness. Puji nama Tuhan. Ya, waduh di spotlight lagi saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, welcome buat yang udah pada datang. Ya, ada delapan device, tapi Owen 2 ya sayangnya. Ya, berarti Owennya dihitung 2, Owen 1, Owen 2. Ya, just kidding. Seberapapun yang ada pada malam hari ini ya teman-teman, tapi kita percaya malam hari ini kita bukan sekedar ngumpul, bukan sekedar rutinitas belaka atau sekedar ini udah diagendain. No, bukan. Tapi kita hadir malam hari ini ya karena kita rindu juga untuk mendengarkan, mau belajar lagi hal yang baru. Yang pasti sih memberkati kita banget. Apalagi narasumbernya keren dan kece. Mami Nini. Waduh, tiada tandingannya. Oke, so teman-teman sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kristi. Silakan Kristi. Dipersilakan Kristi. Mari kita dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari ini, semua karena kasih dan penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik, kalau sebentar kamu memulai ibadah fellowship kami Tuhan, Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan urapi setiap kami satu persatu Bapa, biar kami pulang dari Zoom meeting ini Bapak, kami boleh mendapatkan sesuatu Bapak yang dari Tuhan aja. Kau berkati juga Tuhan yang akan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah urapan dari Tuhan berturun atas Mami Ninik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kul pada malam hari ini. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Ore boshoto yorolobo yaralabara. Inaralaba yaralabara labara shandaralaba yaralabara labara. Bapak terima kasih Tuhan. Benar seperti yang lagu kami naikkan Tuhan. Hosena, terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Haleluya. Wow, dahsyat. Ya. Aduh, sebentar. Aha. Ya, welcome buat yang baru hadir. Ya, tadi siapa yang baru pada masuk? Mohon maaf. Nggak kelihatan. Oh ya, ada Ko Santoso. Ya, ada Kak Feni. Wah, dahsyat. Ya, puji Tuhan. Kristi, kita hari ini mau ngapain? Mau ngapain sih, Kris? Pastinya kita mau fellowship, Bet. Nah, mantap. Fellowship ya. Menurut Kristi. Mau bahas sesuai dengan flyer nih. Tentang keluarga gitu kan. Asik. Tentang keluarga. Mantap. Mantap. Ya. Nah, menurut Kristi, fellowship sesuai Alkitabiah itu seperti apa sih? Fellowship sesuai Alkitabiah itu ya sebenarnya persekutuan awal tuh ya adanya di rumah loh. Iya, betul. Karena dibilangnya 1 atau 2 orang berkumpul Tuhan ada di situ. 2 atau 3 orang berkumpul sama Tuhan ada. Sorry. 3 Tuhan ada gitu. Ya itu which is lah. Itu tuh keluarga gitu loh. Di dalam keluarga sendiri. Ada papa, ada mama, ada anak. Gitu, Bet. Bukan begitu. Dahsyat ya. Sudah diwakilkan nih teman-temannya, jadi aku nggak perlu menambahkan lagi. Dahsyat ya. Jangan, kalau udah diwakilkan nggak kelar ntar kita. Iya, betul. Panjang. Nah, Kristi, apa sih menurut dirimu loh? Menurut dirimu nih, apa sih satu aja problem keluarga yang sering terjadi? Problem keluarga, kalau dari sisi anak muda nih ya, maksudnya kita sebagai anak gitu kan? Dari posisi kamu sebagai anak, betul. Biasanya posisi sebagai anak tuh dia kayak berdebat gitu. Misal kan karena orang tua tuh lebih banyak pengalaman, jadi si anak nih kayak mencoba sesuatu gitu kan. Jadi kayak ada paling perdebatan kecil gitu kayak apaan sih mama nih gitu. Padahal itu ya demi kebaikan si anak ini. Kita mungkin saat itu tuh nggak terima gitu loh. Ya saat itu nih, tapi kita nggak tahu 10-20 tahun ke depan gitu kan. Saya pun juga ada Bet. Jadi cerita dulu tuh ya kan paling nggak boleh zamannya rambut kayak di bonding gitu kan, di smoothing itu. Aduh, rambutnya tuh kayak udah wow gitu kan. Terus kan aku dipanggilnya kan ibu kan, aku panggilnya ibu. Jadi ibuku tuh kayak nggak usah diapa-apain, udah kayak gitu aja, rambut kamu tuh udah bagus ini. Kan sebagai anak tuh kayak pengen banget nih, soalnya temen-temenku lagi happening banget nih, smoothing, terus bonding ya kan. Masa aku nggak ngikutin zaman sih gitu kan? Nggak boleh, pokoknya nggak usah diapa-apain. Pokoknya kalau kamu sampai rambutnya smoothing, di bonding, bukan anak ibu lagi. Gitu. Waduh. Bukan anak ibu lagi. Siap-siap ambil pensil, satu keluarga. Di blacklist dari kartu keluarga. Padahal itu cuman kesini pas kuliah banyak yang bilang rambutnya sehat lah, rambutnya bagus lah. Bahkan Kang Salon bilang, ini rambutnya kok bagus banget gitu. Padahal ya nggak tak apa-apain, paling cuman sampunya Sunslick, sebut merek. Sampunya itu toh, gitu-gitu aja. Namanya dulu kan maksudnya masih belum ngerti lah cara perawatan yang baik dan benar itu. Sampai sekarang pun ya udah sampunya itu aja ya, berkat omongan ibu itu yang benar-benar
ya emang namanya udah makan pahitnya kehidupan kan. Maksudnya dia udah pernah nyobain juga rambutnya diapa-apain, diwarnain gitu-gitu udah pernah. Kayaknya sama anak tuh kayak pokoknya nggak usah diapa-apain, rambutmu udah sehat udah bagus, ya udahlah ikut aja dah. Kesini-sini ya bener juga ternyata ya bagus ya emang bagus diginiin apa adanya gitu. Salah satu dari sekian banyak apa kayak yang kita waktu itu mungkin nggak masuk akal gitu loh. Itu tuh kita lagi happening gitu, tapi kalau kita nurutin ya ada baiknya juga gitu. Oke, Les Gitu nih. Bet. Ada kita Ya. spesial nggak Bet? Wah, Les nih ya, Les ya. Sebelum kita ke narasumber utama nih, Les nih. Terakhir nih, aku juga mau lempar nih buat Lauren nih. Ya, jadi satu pertanyaan buat dua orang nih ya. Kan Christy sama Lauren tuh udah kayak roti sama mentega gitu kan ya teman-teman. Gak bisa dipisahin. Ya, roti sama mentega gitu kan. So, gini, menurut kalian, ya, apa sih pendapat kalian gitu ya? Ketika ada anak yang mengatakan ini, apaan sih mama, apaan sih papa, apa namanya, kuno banget sih, kolot banget. Ini kan gaya saya, ini kan maunya saya, gitu. Udah itu mah apa zamannya papa mama mah udah lewat lah. Gimana sih pendapatmu mengenai itu? Dan apa sikap seharusnya yang ditunjukkan seorang anak, ya, ketika berhadapan sama itu? Mungkin Loren dulu yang menjawab. Boleh silakan. Siapa dulu boleh. Apa mau sweet virtual juga boleh silakan. Yang lebih tua aja. Main tua tuh. Waduh. Ayo Ren, mulai duluan. Ya sebenarnya ya kadang kalau misalkan dibilang kesel, biasanya sih lebih ke kesel sih. Yang setuju gitu sama pendapatnya, cuma seperti yang tadi ya kalau aku biasanya tunggu kejadian sesuatu baru oh iya benar juga ya gitu. Jadi lebih baik ya turutin aja sih. Sebenarnya gini sih, nggak mungkin ya kan namanya orang tua ngasihnya tuh hal yang apa memberitahu atau menasihati kita tuh untuk sesuatu yang merugikan kita atau apa namanya membuat kita celaka gitu ya kan. Cuma kan kadang kan kita orangnya kalau mungkin jiwa mudanya bergelora gitu ya, asik. Maksudnya ada apa? Kita pengen coba sesuatu yang menurut kita kayaknya ini harus dicoba gitu. Nah, cuma mungkin menurut orang tua ya kalau mereka ya tadi yang seperti sudah dibilang sama teman saya satu ini ya kan apa namanya mereka sudah dulu gitu. Jadi mungkin ya itu seperti itu. Jadi lebih baik sih dengerin ya, belajar mendengarkan gitu ya kan. Nah, ya siapa tahu itu sebenarnya memang nanti kita lihat pasti pada akhirnya kita akan lihat oh iya bener juga gitu. Jadi jangan sampai kejadian dulu gitu sih. Tapi biasanya kalau aku tuh kadang gitu juga kesel terus tetap ini sampai akhirnya aku ya ampun kenapa ya udahlah akhirnya kan udah kejadian juga tapi itu jadi pelajaran juga gitu. I see. Oke, Christy silakan Christy. Boleh jawab idem nggak? Jangan itu dong. Jangan idem. Ayo menambahkan. Pokoknya ya mungkin kayak sekarang nih ya. Kayak bocah-bocah yang sekarang tuh kayak kalau kita nggak megang HP tuh kayaknya kolot gitu kan. Itu sering pasti terucap. Ih, mama papa ini kolot banget sih masa aku nggak boleh main HP terus gitu kan. Padahal ini penting banget nih ngechat gitu kan. Ya padahal nggak tahu aja ntar kalau keseringan juga matanya sakit kayak kacamata gitu aja dah pokoknya. Intinya yaitu taatilah orang tuamu, kayak hukum ke berapa ya, taatlah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu tuh kalau salah kelima atau keenam ya? Ayo 5 apa 6 ayo. Ke berapa? Ke berapa Loren? 5.
Iya, kelima ya. Kelima. Oke, mantap. Ya, berarti betul ya teman-teman ya. Kita sebagai anak nih, ya karena kita anak muda ya, pasti kan kita namanya sebagai anak ya. Kecuali ada yang mungkin sudah menikah mungkin ya, itu beda cerita ya. Kalau udah menikah, namanya sesi ini disebutnya sesi couples. Tapi karena udah menikah bukan sesi couples. Ya, itu betul ya apa yang dikatakan oleh Lauren and Christy, betul. Sebagai anak, walaupun kita dalam pikiran kita mikir gini, apa sih mama papa nih, gitu loh. Kolot banget. Orang Jawa bilang, aduh, angel tenan. Ya, bahaya banget kalau nggak megang HP. Bahaya banget sih berhadapan sama orang tua ini, gitu kan. Orang tua kita. Mungkin ada berpikiran gitu. Angel. Orang Jawa bilang gitu. Ya, tapi di umur ya 20 or 30 ya. Di situ kita juga bakalan nyadar gitu. Oh iya, ya benar juga apa yang mama papa dulu pernah ngomong. Kenapa dulu nggak taat? Pasti kita kalau lagi duduk merenungnya begini. Iya juga ya. Benar. Nah, kan. Iya kan? Apalagi di kamar mandi, lagi mandi gitu kan, tiba-tiba teringat ting. Ya, gayung ditaruh, kita bengong di kamar mandi. Tiba-tiba teriakin. Udah loh. Ya, just intermezzo ya teman-teman ya. Intermezzo ya. Kita kadang suka merenung ya, tapi hati-hati awas kesambet ya, karena pikiran kita jangan terlalu kosong, bahaya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita, Mami Ninik Sutanto. Minta tolong di spotlight orang. Nah, mantap. Ya, Halo, malam Mami. hari ini. Ya, Shalom anak-anak yang baik-baik. Selamat malam, Mami. Selamat malam. Shalom, Mami. Selamat malam semuanya, anak-anak yang semangat. Malam hari ini, Mami sifatnya seperti biasa ya, kalau di milenial nggak sharing, tapi kita sama-sama ya, bersifat ngobrol-ngobrol di malam hari, ya kan? Nah, temanya malam hari ini kan tentang family, ya. Yes. Bagaimana kita mewujudkan satu family yang bahagia, gitu kan? Nanti ada kesaksian Mami, ada kesaksian Pak Gem, si Kang Abed, ya kan? Nah. Iya benar dong, nih pangkatnya kami benar. Keren. Ya. Tapi mohon maaf, bicara masalah keluarga bahagia ya. Bagaimana keluarga bahagia, Mami memang dari kecil. Mami itu dari SD punya cita-cita aneh gitu. Walaupun masih kecil, belum masuk SMP. Mami kepingin banget gitu punya keluarga yang bahagia gitu. Keluarga yang rukun. Itu cita-cita Mami dari kecil. Nah, kemudian begitu menikah ya, begitu pacaran pun Mami pacaran itu 10 tahun. Nah, bisa awet karena Mami balik lagi orang nggak suka ribut gitu kan. Nah, begitu nikah, Mami komitmen. Kebetulan juga papanya anak-anak juga punya komitmen yang sama, yaitu kita nggak suka ribut. Jadi kita berusaha mewujudkan yang namanya happy family ya. Nah, apakah kita itu pikirannya sama? Apakah kita itu pikirannya cocok terus? Pasti tidak mungkin kan. Anak kembar aja kan pasti punya pikiran yang berbeda. Tetapi bagaimana caranya kita nggak ribut? Nah, jadi kita sama-sama menyelaraskan dua pikiran orang yang betul-betul dipertemukan Tuhan. Tidak dari bayi, walaupun dari bayi pun juga tetap ada perbedaan ya. Jadi anak-anak muda di sini pesannya Popo besok kalau berkeluarga yaitu jangan sampai suka pertengkaran. Jadi persoalan pertama orang nggak bahagia itu apa sih sebetulnya? Suka ribut. Nah, secara nggak sadar orang itu suka ribut ya. Nah, kalau orang nggak suka ribut, apa sih sebetulnya masalah apa sih yang nggak bisa diselesaikan sebetulnya? Pasti bisa, ya. Apalagi semua anak-anak muda di sini udah cinta Tuhan, udah ngerti firman, ya kan? Nah, konflik
Kenapa konflik itu Mami nggak suka? Karena konflik itu bisa menghancurkan keluarga, ya. Dengan keluarga yang penuh dengan konflik, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada berkat, ya. Berkat itu paling menjauh dari keluarga yang penuh dengan konflik. Ya, keluarga yang penuh dengan konflik, di situ setan itu hadir, ya. Kalau kita lihat di ayatnya dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Nanti bisa dibaca pelan-pelan ya. Mami di sini menyingkat aja. Jadi Efesus 4 ayat 31 sampai 32 ya. Kenapa kita harus menghindar daripada konflik, ya. Nah, kemudian penyebabnya konflik apa, ya? Kenapa sih sebetulnya dalam family itu kok bisa terjadi konflik? Yang pertama adalah egois, ya. Kita dalam satu rumah, kita tidak boleh egois. Nah, egois itu maksudnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Itu bermula dari hal-hal yang paling kecil. Hal-hal yang paling kecil kita lakukan akhirnya numpuk dan akhirnya terjadi bom, ya. Nah, misalnya aja hal yang paling kecil, kalau Mami orangnya suka ngomong sama anak-anak Mami, kalau taruh sandal jangan miring-miring, ya kan? Mami paling nggak seneng itu kalau berantakan. Nah, kalau taruh sandal jangan miring-miring. Dari kecil Mami selalu bilang sama anak-anak Mami, apa-apa itu jangan suka kotor, jangan suka jorok, karena nanti kalau jorok, suatu saat kamu menikah dan pasangan kamu tidak jorok, itu bermasalah besar. Jadi Mami selalu kasih tahu begitu. Jadi anak-anak Mami dari kecil sudah terbiasa untuk yang namanya bersih kamar mandi, semuanya itu Mami kontrol dan mereka mengerti gitu ya, bahwa itu bukan buat kepentingan Mami tapi buat kepentingan mereka. Jadi anak-anak milenial di tempat ini, kalau misalnya pakai handuk, mamanya bilang jangan ganti-ganti anduk, jangan pinjem-pinjem anduk. Tapi ada anak yang bebal gitu, ada anak yang ngotot gitu kan, suka nyamber anduknya si A, suka nyamber anduknya bapaknya, akhirnya ribut dan diulang-ulang. Nah itu kan nggak perlu. Kalau misalnya kebetulan mama kalian atau papa kalian itu kebetulan suka rapi, gunting kuku, pinjem harus dibalikin, kenapa sih kita begitu egois untuk nggak nurutin? Ya itu belajar dari kecil. Sifat yang baik itu adalah dipelajarin daripada waktu kita kecil, ya. Nggak mungkin kita besar tiba-tiba kita menikah tiba-tiba sifatnya bagus, itu nggak mungkin, karena itu semua dari sifat yang itu dipelajarin pelan-pelan dan menjadi karakter, ya. Yang kedua, yang pertama tadi kita baca di Filipi 2 ayat 14 ya. Nanti kalau mau itu di Filipi 2 ayat 14 kita ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, ya. Jadi dipikirin kepentingannya orang lain. Nah, kemudian bagaimana kita membahagiakan keluarga? Apa sih yang membuat mama itu senang? Apa sih yang membuat papa itu senang, gitu kan? Kalau memang membuat itu mama senang dan kita kebetulan nggak senang, kenapa sih kita nggak lakuin? Gitu kan? Seperti anak-anak Mami. Ya udah, mama itu seneng kalau aku bersihin ini tempat. Nah, mereka bersihin karena apa? Mereka kepingin bikin Mami seneng, gitu kan? Nanti teman-teman, anak-anak milenial di sini, ayo, mama papa itu udah capek, ya kan? Udah capek cari nafkah dalam keadaan pandemi, bikin mereka seneng. Jangan cuma mikirin kita sendiri, ya. Yang kedua, alasan keuangan, ya kan? Konflik. Nah, apa itu maksudnya? Di dalam keadaan pandemi seperti ini, pasti banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan keuangan, penghasilannya menurun, atau mungkin kehilangan pekerjaan, ya kan? Orang tua sudah pusing 7 keliling. Siapa yang bisa mendukung orang tua? Yaitu anak yang di rumah, ya kan? Anaknya nggak bikin tambah pusing orang tuanya, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara menahan pengeluaran. Jadi kalau anak banyak nuntut sama orang tua, kasihan orang tuanya, ya kan? Karena apa? Penghasilan itu akan cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi penghasilan itu nggak akan cukup kalau memenuhi gaya hidup. Jadi kebutuhan hidup dengan gaya hidup itu berbeda, ya kan? Kalau kebutuhan hidup ya kita asal kita hidup.
gitu kan. Tapi kalau kayak hidup HP harus baru, semuanya harus baru, akhirnya orang tua siapapun termasuk mami namanya orang tua itu kepingin banget nyenengin anaknya. Ya, kalau kebetulan orang tuanya nggak bisa memenuhi permintaan anaknya, akhirnya orang tuanya itu sedih. Ya, nah kalau sudah sedih sampai titik tertentu, akhirnya orang tuanya bisa nekat, ya, dia bisa korupsi. Nah, jadi jangan kita bikin orang tua kita itu menjadi berbuat dosa karena tuntutan kita. Ya, jadi anak-anak milenial sini, anak-anak yang luar biasa yang ngerti firman, pasti ngerti keadaan orang tua dalam keadaan pandemi gini. Yuk kita sama-sama menahan pengeluaran, jangan suka banyak jajan, jangan suka banyak bawang merah, barang-barang mewah, kasihan orang tuanya. Ya, mantap. Kemudian yang ketiga, yaitu kena apa sih penyebab konflik, suka emosi, ya kan? Kalau dikasih tahu orang tuanya nyamber gitu kan, kayak singa, samberannya luar biasa. Padahal orang tua itu kan luar biasa, sayang kepada anak-anaknya. Nggak ada orang tua yang ngasih tahu anaknya itu karena mau mencelakakan anak, itu nggak mungkin, ya. Orang tua memberitahu anak, pasti orang tua itu kepingin bahwa anaknya itu anaknya itu akan menjadi anak yang luar biasa. Jadi teman-teman di sini anak-anak yang luar biasa juga harus belajar untuk menahan emosi. Ya, keluarga konflik juga karena anaknya nakal. Jadi karena kita nakal, kita nggak nurut, akhirnya membuat papa mama kita itu menjadi ribut. Itu sering terjadi, ya. Nah, jangan karena ulah kita, jangan karena kelakuan kita, akhirnya papa mama kita menjadi emosi, ya, menjadi ribut, ya. Kemudian yang terakhir adalah hampa rohani. Ya, apa yang dilakukan anak-anak milenial di tempat ini luar biasa karena mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, ya. Kalau anak-anak yang nggak suka mencari firman Tuhan, dia hampa rohani, dia bisa menjadi anak yang kejam, bisa menjadi anak yang tega sama orang tuanya. Ya, berapa banyak anak yang betul-betul tega sama orang tuanya, yang nggak peduli sama orang tuanya, sampai orang tuanya itu habis-habisan untuk anaknya. Yang anaknya narkoba, yang anaknya mencuri, ketangkep di kantor polisi, kan kasihan sekali. Ya, untuk itu kita jaga. Kalau untuk bicara masalah kesaksian, Mami mau kesaksian tentang anak-anak Mami. Anak-anak Mami itu memang karena dari kecil Mami senengannya itu rukun, senengannya nggak ribut. Jadi Mami itu menanamkan dari kecil bahwa mereka itu sedarah sedaging. Jadi Mami itu suka ngomong sama anak-anak Mami begini, kalian itu darahnya sama, dagingnya sama, Mami bilang gitu kan. Yuk peluk, yuk satu, cium-cium, sayang-sayang. Itu Mami tanamkan dari kecil. Sehingga apa? Mereka bersaudara itu ngerti bahwa kita itu sama dagingnya, sama darahnya, gitu. Istilahnya Mami seperti itu. Nah, jadi nomor satu, Mami bilang, di dunia ini hanya ada kalian bersaudara nomor satu itu. Harus pegang erat-erat, harus sayang. Jadi kalau teman-teman di sini belum sayang saudaranya, atau belum masih suka bertengkar sama saudaranya, yuk mulai sekarang jangan egois, ya. Tapi bagaimana saya maunya rukun, tapi saudara saya jahat, gitu kan? Saudara saya ini kejam, gitu kan? Doakan, ya. Kalau kita punya niat mau rukun, kita mau punya niat mau baik sama saudara, pasti Tuhan kasihan, ya. Doakan supaya saudaranya baik, gitu kan? Nah, anak-anak Mami juga dari kecil mereka rukun luar biasa, mereka kompak luar biasa, dan mereka Mami waktu papanya nggak ada, Mami ajarkan yang namanya hidup prihatin, mengenai penghasilan tadi, hidup prihatin. Yaitu Mami bilang, sekarang nggak ada papa, jadi pengeluaran juga harus direm. Nah, waktu itu anak-anak Mami itu nurut sama Mami. Yang tadinya ke mall setiap hari Sabtu Minggu itu selalu bisa ke mall tuh menghabiskan uang itu bisa banyak banget, ya. Tapi sejak itu mereka di rumah. Ya, mereka nggak pernah makan mewah, mereka makan seadanya di rumah, sampai hari ini Mami nggak pernah lupa adalah sepatunya anak Mami yang kecil itu lubang, dan dia nggak pernah lapor kalau sepatu itu lubang. Mami masih ingat gitu ya. Jadi anak-anak yang nurut sama orang tuanya, anak-anak yang nggak bikin susah orang tuanya ini akan semangat sekali, akan semangat cari uang buat
anaknya, akan semangat berkorban buat anaknya, dan punya motivasi yang luar biasa untuk betul-betul bekerja dan berkat itu turun. Ya, jadikan jadi orang tua kalian itu diberkati gara-gara kalian. Ya, itu jadi jangan banyak tuntutan sama papa mama, kasihan ya. Nah, kemudian bicara masalah anak-anak ya, anak-anak mami. Mami didik mereka untuk bekerja. Jadi dari kecil kan mami terima pesanan kue. Nah, terima pesanan kue itu kebetulan mami itu terima pesanan kuenya nggak 1-2 biji. Kadang-kadang bisa satu pesanan itu bisa 6.000 pieces ya. Atau 2.000 pieces, 3.000 pieces, bunyinya itu ribuan. Dan itu kalau nggak semua tenaga dikerahkan, nggak keburu. Dan mami sering sekali kerja itu sampai dari malam sampai pagi lagi. Nah, anak-anak mami kalau hari Sabtu Minggu itu mereka bantu. Ya, mereka bantu yang besar itu namanya Yohanes. Mami masih ingat sekali, dia ngoven kue itu sampai langitnya padang lagi, sampai pagi hari dia angkat-angkat kue itu. Sebetulnya secara hati orang tua pasti kasihan gitu kan, kasihan anakku angkat-angkat, tetapi mami harus lakukan itu. Kenapa? Karena mereka harus dari kecil terbiasa untuk yang namanya bekerja, terbiasa untuk namanya membantu orang tua. Dan pada waktu sudah membantu orang tua, mami suka bawa makan, gitu kan. Mami suka kasih tahu bahwa kalian sudah bantu, kalian sudah kerja keras, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil. Nah, itu yang mami lakukan terhadap anak-anak mami. Jadi artinya bahwa kalian ya di masa pandemi, di masa susah, kalian coba bantu. Bantu bagaimana? Caranya yaitu tadi mengerem, menahan segala pengeluaran yang nggak perlu-perlu, ya kan? Nanti kalau keadaan sudah enak, kalian mau beli lagi, mau beli apa lagi sih nggak masalah. Cuma sekarang karena keadaan seperti ini, bantu supaya orang tua nggak pusing, ya. Nah, mami mempunyai semangat hidup, mempunyai kekuatan karena mereka mendukung mami. Ya, akhirnya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sayang orang tua, anak-anak yang saling rukun. Itu membuat mami itu menjadi semangat untuk hidup, semangat untuk bekerja, ya, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Ya, kalau bayangin aja, kalau misalnya kita punya anak itu nakal sekali, nggak mau dikasih tahu, narkoba, orang tua itu sedih, ya kan? Orang tua itu kasihan, orang tua itu pasti malas hidup kalau kayak begitu, ya. Jadi bikin orang tua itu bangga sama kita, ya. Nah, kalau nanti kalian itu baik sama orang tua, mami yakin bahwa anak-anak kalian nanti juga akan baik sama kalian. Ya, jadi kalian dari sekarang harus menanamkan kebaikan. Dengan kalian menanamkan kebaikan, pasti nanti anak-anak juga akan baik. Ya, sampai sini semuanya setuju ya, anak-anak yang baik-baik setuju ya. Siapa sih dari teman-teman di sini yang suka bikin orang tuanya susah? Ayo ngaku-ngaku. Nggak ada ya, semuanya baik-baik ya pasti di sini ya. Nah, mantep. Siapa yang masih punya kesel sama saudaranya? Coba Mami pengen tahu. Karena kita harus doakan itu. Siapa yang masih, nah yang sering Mami dengar itu apa? Iri-irian, ya kan? Mama lebih sayang si A, Mama lebih sayang si B. Itu Mami sering dengar banget dari teman-teman Mami. Itu yang anak-anak Mami nggak pernah lakukan. Mereka nggak pernah iri sama saudara. Ya, mereka tahu bahwa Mami selalu bilang bahwa kalau kamu bikin senang saudara, berarti kamu harusnya senang gitu. Kalau kita itu harus bahagia kalau saudara itu bahagia. Nah, mereka bisa melihat dari Mami sama saudara Mami. Anak-anak Mami suka protes, Mama selalu berkorban buat saudaranya. Terus Mami jelasin bahwa kalau Mami lihat saudara Mami bahagia, Mami itu lebih bahagia. Sehingga mereka ngerti gitu bahwa oh kebahagiaan itu kalau kita bisa bikin saudara kita bahagia. Kebahagiaan itu kalau kita bisa bikin orang tua kita bahagia. Ya, jadi kebahagiaan itu nggak boleh karena mikirin kalau kita ini bahagia sendiri, nggak boleh begitu. Ya, nah siapa sekarang teman-teman yang masih punya problem sama kakaknya atau sama adiknya, itu yang Mami sering lihat loh bahwa ternyata anak-anak Tuhan banyak yang masih membenci saudaranya, banyak yang masih iri sama saudaranya. Itu banyak banget terjadi. Ya,
Kalau Mami bilang nggak ada orang tua itu yang pilih kasih, ya. Tapi kadang-kadang orang tua kurang pandai memainkan perannya sehingga anaknya menangkapnya seperti pilih kasih. Ya, kadang-kadang orang tua itu akan lebih memperhatikan anaknya yang kurang atau anaknya yang lebih lemah. Nah, itu orang tua akan lebih fokus di situ, ya. Jadi teman-teman jangan pernah salah sangka, jangan pernah salah menilai bahwa orang tua itu pilih kasih, nggak ada ceritanya, ya. Semuanya pasti sama. Orang tua itu nggak mungkin yang namanya pilih kasih, ya. Nah, kemarin Mami disuruh cerita nih tentang anak-anak Mami yang COVID, ya. Anak Mami waktu itu kena COVID, ya. Mami kaget banget waktu itu yang nomor 2 kena COVID. Nah, akhirnya Mami sebagai orang tua disuruh pergi meninggalkan apartemen untuk ngungsi supaya Mami nggak kena COVID. Tapi Mami bilang, Mami nggak mungkin ninggalin anak Mami sendirian. Ya, Mami nggak memperhatikan diri Mami. Yang penting anak Mami dirawat. Itu loh orang tua. Ya, sama orang tua kalian juga begitu. Percaya nggak sih? Pada waktu orang tua makan ya, ada makanan, ada apapun, pasti dikasih anaknya duluan. Mami sering banget kalau makan ayam, makan ikan, kadang-kadang dagingnya dikasih anaknya, kuahnya kita aja. Sering banget. Cuma orang tua itu tidak pernah cerita. Ya, orang tua itu tidak pernah cerita. Yang penting anaknya happy, dia senang. Gitu. Nah, pada waktu kena COVID, Mami pun urusin. Ya, akhirnya ternyata anak Mami yang nomor 3 juga kena juga. Jadi Mami harus ninggalin rumah karena nggak cukup, kamarnya harus dipisah, ya kan? Nah, Mami setiap hari jalan ke apartemen anak-anak ini untuk masakin, untuk urusin, dan Mami waktu pindah itu gotong-gotong barang seorang diri. Angkat aqua Mami sampai bisa lakukan. Nah, orang tua itu bisa lakukan apapun buat anaknya. Ya, untuk kebahagiaan anaknya, untuk kesembuhan anaknya, ya. Mami itu dari pagi sampai sore, sampai malam itu bisa jongkok doa sama Tuhan, menyembah Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Begitu juga dengan mama papanya kalian gitu. Lagu judul di dalam doa ibuku namaku disebut, ya. Itu ingat bahwa nggak ada orang tua yang nggak doain anaknya. Pasti di dalam doa nama-nama Abed disebut, nama Kristi disebut, nama Santoso disebut, semua nama-nama itu disebut, ya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan tiap hari ngesum, tiap minggu ngesum, ya kan, doa, tapi kalau kita nggak bisa sayang sama orang tua, nggak bisa sayang sama saudara, kita belum pernah bergerak sebagai anak Tuhan yang baik. Ya, itu langkah dari awal. Langkah awal pertama adalah bagaimana kalian menerapkan firman Tuhan yang sudah kalian dapat itu dengan cara menyayangi orang tua. Orang tua nyebelin, ya. Orang tua begini, memang nggak sama. Orang tua itu nggak sama dengan segala kelemahan. Kenapa? Karena orang tua kita juga masih manusia, ya kan? Nah, tetapi terimalah orang tua kita itu apa adanya, ya. Terimalah dengan segala kekurangannya. Karena apa? Karena kita juga kekurangan. Kita sendiri bukan orang sempurna. Ya kan? Kita sebagai anak bukan sempurna. Kita aja juga belum bisa nyenengin papa mama kita kan? Jadi artinya apa? Di dalam satu keluarga kalau bisa nerima kekurangan masing-masing, harusnya keluarga itu tidak bertengkar. Harusnya keluarga itu damai. Ya, kalau dari keluarga itu ada kedamaian, kita baru bisa melangkah yang namanya melayani. Jadi teman-teman yang mau melayani, kalau keluarganya belum bahagia, kalau masih ribut sama adiknya, masih ribut sama kakaknya, masih nggak nurut sama mamahnya, masih nggak nurut sama papahnya, pelayanan kalian perlu dipertanyakan. Benar nggak sih? Ya, supaya pelayanan kalian itu benar-benar diberkati, bagaimana caranya? Yaitu tadi, hormat kepada orang tua. Apakah Tuhan pernah bilang, hormatilah ibu bapamu kalau dia baik? Nggak ada ceritanya ya. Hormatilah ibu bapamu stop titik. Apakah dia baik menurut versi kalian? Apakah dia galak? Apakah dia cerewet? Itu tidak ada pengecualian, ya. Nah, sekarang jangan kita bikin orang tua kita menjadi cerewet. Jangan kita bikin orang tua kita menjadi marah. Jangan-jangan dia cerewet karena ulah kita. Benar nggak sih? Nah, jadi kalau kita mengejudge mama terlalu cerewet, coba yuk
kita ubah kelakuan kita ubah bagaimana perlakuan kita supaya mama nggak cerewet, kan begitu ya. Jadi semuanya nomor satu, daripada pelayanan apapun yang kalian lakukan, kalian harus bisa dulu menciptakan keluarga bahagia ya. Kalau kalian belum bisa menciptakan keluarga bahagia, sekali lagi bagaimana kalian bisa melayani orang lain ya. Nah, itu yang pesan dari Mami. Sampai akhirnya Mami berdoa luar biasa untuk anak-anak dan kemudian akhirnya disembuhkan ya. Secara ajaib disembuhkan. Anak-anak Mami juga bilang waktu itu mereka menerima COVID ini dengan hati yang lapang, hati bahagia. Anak Mami nomor 2 waktu ke dokter bilang begini, "Mah, hari ini aku merasa happy banget." Mami kaget gitu, kena COVID kok happy gitu kan. Dia bilang, "Karena aku bisa melihat, dengan begini aku bisa melihat dan bersyukur bahwa banyak sekali mereka yang sakit, yang sampai nggak bisa berdiri, yang sampai berkeringat di kursi roda. Jadi aku bisa melihat, Mah, dan aku bisa bersyukur." Ya, untuk itu teman-teman, anak-anak yang baik, jangan pernah tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Ya, jangan pernah membandingkan orang tua kalian sama orang tua teman. Oh, seandainya aku punya orang tua yang temanku itu enak dong, dia kaya raya, naik mobil mewah. Jangan. Kenapa? Karena setiap orang tua mempunyai kelemahan, kekurangan masing-masing yang sudah disiapkan itu untuk kita. Kita terima paket itu satu paket. Ya, jadi kita harus bangga punya mama. Kita harus bangga punya papa yang ini, nggak usah membandingkan. Nah, konflik daripada rumah tangga yang salah satunya adalah apa? Anak suka membandingkan orang tuanya dengan orang tua anak temennya. Ya, anak suka membanding-bandingkan kekayaan orang tuanya dengan kekayaan temennya. Akhirnya terjadilah ketidakpuasan anak. Nah, ya, jadi terimalah orang tua itu dengan apa adanya, belajarlah untuk dekat sama Tuhan ya. Anak-anak yang dekat sama Tuhan pasti nomor satu apa? Dia senang rukun ya. Tidak ada orang yang dekat sama Tuhan senangnya ribut, enggak ada ya. Jadi kalau kalian mau nilai, kalian kan udah hebat ya, maksudnya ada ikut kom 1, kom 200, 300, pelajaran ini itu kalian udah dapetin. Sekarang kalian bisa menilai diri kalian begini. Aku udah hebat enggak sih? Aku udah memenuhi standar enggak sih? Cuma satu. Kalian bisa nilai begini. Aku suka ribut enggak di keluarga? Ya, kalau kalian cinta kerukunan, cinta kedamaian, itu berarti pelajaran yang didapatkan dengan kasih Tuhan, pelajaran yang didapatkan selama Zoom ini berhasil. Ya, bahwa kalian senang kedamaian, kalian senang rukun ya. Kedua, saling mengasihi ya. Sekali mengasihi, ingat baik-baik, kasihilah orang tuamu, kasihilah saudaramu, kasihilah keluargamu. Nomor satu itu dulu ya. Kemudian rajin. Nah, malas ini salah satu sifat yang nggak baik. Sebagai anak Tuhan itu nggak boleh malas, ya harus rajin. Kalau kita malas, bagaimana Tuhan mau kasih berkat sama kita? Setuju nggak sih teman-teman? Setuju ya. Nah, kita harus rajin, harus ulet ya. Nah, sekarang mami masih ingat pantang menyerah ya. Anak mami waktu lulusan Amerika, dia mau kerja di Amerika. Nah, waktu itu dia kerja di Amerika itu masih orang asing. Jadi kalau orang asing kerja di Amerika itu berat. Kenapa? Karena perusahaan Amerika pasti mikir gini, ngapain terima anak asing? Mendingan terima anak sendiri dong. Anak asing paling-paling 1 tahun kerja pulang ke negaranya. Benar nggak sih? Anak mami itu masukin apply pekerjaan itu sampai 1000 resume. 1000 surat lamaran. Pantang menyerah. Dan akhirnya dia diterima kerja. Ya. Jadi teman-teman yang anak-anak milenial yang baik, jangan pernah menyerah kalau cari kerjaan. Jangan masih ditolak 2 orang, 3 orang, kemudian tergeletaklah di ranjang nggak mau bangun. No, ya. Kesuksesan itu bisa waktu usaha kalian ke 1000, bisa waktu usaha kalian ke 100, bisa aja. Tetapi kalau kalian nggak pernah menyerah, nggak pernah berhenti di tengah, kalian pasti sukses, ya kan? Anak-anak yang cinta kedamaian, cinta Tuhan, apalagi jujur, ya kan?
Jangan suka bohong, benar nggak sih? Jujur nomor 1. Kalau jujur, Tuhan memberkati, ya kan? Kemudian hiduplah penuh dengan berkat. Ya, bagaimana kita bisa hidup dengan memberkati orang lain kalau kita aja nggak bisa memberkati orang yang paling dekat sama kita. Ya, jadi kita berkati dulu orang yang paling dekat sama kita, yang melahirkan kita, yang menyayangi kita dengan tulus ikhlas, ya, baru kita bisa memberkati orang lain. Ya, jadi nomor 1, 3 kunci menghindari konflik yaitu takut dan taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua, siapapun orang tua ini, ya. Yang ketiga, supaya kita juga bahagia dan panjang umur, ya. Panjang umur itu enggak perlu kuantitas umurnya 100, enggak. Tapi yang dimaksud panjang umur di sini itu adalah kualitas, ya. Kualitas kita hidup ini kita berkualitas. Kita bisa memberi berkat sama orang lain. Kita bisa membahagiakan orang tua kita. Itu namanya kita panjang umur. Ya, dengan segala kekurangan orang tua mami juga istilahnya orang tua mami punya anak mami itu umur 16 tahun. Jadi bedanya mami sama orang tua itu sedikit gitu kan, nggak banyak. Jadi mami juga kesel gitu, banyak kesel sama orang tua mami karena di mata mami juga kayak anak kecil. Tetapi mami menyayanginya, mami ngurusin, ya, mami istilahnya pengen orang tua bahagia. Itulah istilahnya. Dengan kita begitu sama orang tua, anak-anak mami juga sayang sama mami. Ya, jadi ingat baik-baik anak-anak yang baik. Kalau kita sayang orang tua, suatu saat kalian punya anak, anak pun akan sayang sama kalian. Ya, itu mungkin Kak Ngabet kesaksian dari mami. Apalagi nih Kak Ngabet yang perlu ditambah. Jadi kalau sama orang tua ya pesan mami jangan mengeluarkan kata-kata yang tajam dan jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, kata-kata yang tajam dan kata-kata yang kasar itu seperti paku. Paku itu ditancap ke tembok dan pada waktu ditancap kalian menyesal paku itu diambil lagi. Tapi apa yang terjadi? Tembok itu sudah berlubang. Ya, begitu juga dengan hati orang tua kamu. Ya, kita marah, kita kesel, kita bentak. Pada waktu kita bentak kita minta maaf. Tetapi sayang disayang. Lubang itu sudah ada dan itu sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan orang tua. Ya, jadi jaga baik-baik hatinya orang tua supaya orang tua bahagia. Jaga keluarga yang Tuhan kasih kepada kita supaya keluarga kita utuh dan bahagia. Itu aja pesan mami sehingga kalau kalian melakukan itu berkat Tuhan tercurah ya. Berkat Tuhan akan datang ya. Lu kalian akan jadi orang yang sukses, yang berhasil, yang punya masa depan yang luar biasa. Amin. Kang Abed, setuju? Mana Kristi mungkin mau nambahkan atau Loren? Tes. Halo. Jelas? Yes. Ya, jelas Kang Abed. Puji Tuhan. Sorry, aduh. Tiba-tiba unstable lagi. Waduh, nggak jelas ini jaringannya. Aduh. Oke. Thank you Mami buat sharing kesaksiannya luar biasa, Mam. Waduh, kita belajar banyak dari seorang Mami Ninik nih ya. Yang dulunya kita kenal di Amerika tapi sekarang udah di Jakarta, pulang kampung ceritanya. Ya. Oke. Kristi, gimana Kristi? Apa yang didapatkan Kristi? Udah tadi kan Mami kan udah panjang kali lebar kali tinggi nih. Apa sih yang Kristi dapetin nih? Banyak ya. Ya sadar nggak sadar emang dulu tuh ya masa-masa remaja sih sebenarnya tuh yang sering banget yang kayak ngebangkang orang tua nggak sih. Jadi kayak dibilangin dikit terus kayak apaan sih ibu nih kayak udah marah-marah kesel gitu kan. Kadang suka yang nggak ngomong kotor sih cuman kayak apaan sih gitu kayak belajar ngomongin gitu deh pokoknya. Bener-bener emang bener Mami ini bener banget dah. Apa waktu remaja tuh emang bener-bener masa yang labil kan waktu itu pasti. Ya pastilah kayak masih mencari jati diri gitu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih kontrol sama orang tua ya pasti ya kebablasan dah, nggak ngerti jadi apa soalnya kita nggak ketemu gitu. Iya betul ya.
Karena masa-masa remaja ya, egoisnya tingginya luar biasa. Iya Pokoknya benar-benar. saya mau ini. Kalau kamu nggak nurutin, saya keluar. Waduh. Keluar dari kakak. Iya, saya keluar dari rumah. Waduh. Kacau. Sama adik gitu kan. Kan saya kebetulan punya adik gitu kan. Kalau kakak nggak punya. Jadi dia kata Mami Nini. Jadi waktu dulu memang apaan sih, masa ada kan lagi tidur terus ngapain diselimutin tuh kayak gimana gitu kan. Tapi emang ya dari situ kayak kita tuh merasa ya ampun gini loh, maksudnya cara ekspresi kasih ke saudara gitu. Terus terus dikasih pengertian gitu sama orang tua kalau misalkan jangan sampai gara-gara masalah keuangan kayak gitu-gitu jadi menghancurkan persaudaraan. Itu kan paling sensitif sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak lebih merekatkan apa ya, kayak ya bener sih, kayak orang tua tuh udah ngomongin kayak kita tuh udah saudara, udah sedara gitu. Jangan sampai hal-hal yang sepele aja yang buat kita berantem gitu ya. Boleh berdebat, cuman jangan sampai berantem kayak gitulah intinya. Berdebat kan ya Mami ya. Betul ya. Berdebat boleh, berantem jangan. Baik, Kristi Widyaningsih, Senin 23 Agustus 2021. Kuat luar biasa. Apalagi kalau sampai matahari terbenam ya, sampai besok diterus-terusin. Nah, Tahu beli ya udah. Lewat. Oh iya, dulu pernah Ding, aku waktu itu sama adik tuh kayak ngomong kata-kata kasar, terus ya otomatis sama orang tuh kayak nggak sih, bapak sih lebih kayak mendisiplin, jadi kayak langsung ditampar, nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Terus abis itu ibu datang kasih tauin. Biasa kan bahasa kasih bapak sama ibu kan beda-beda kan, dan tingkat disiplinnya juga beda-beda. Jadi ibu nyamperin, dikasih tahu, Mbak jangan ya ngomong kata-kata kasar lagi, itu kotor, nggak baik diomongin gitu. Di sini kayak juga ya. Iya. Kayaknya Kristi ini paling banyak pengalaman ya teman-teman ya. Kalau dibedah kayak luar biasa ya. Iya, ini remaja yang sudah pernah terlewati gitu kan. Pernah alay, pernah. Foto sampai selfie gitu pernah. Ya. Yang paling mesti diingat juga kalau orang tua pas bawa barang, Kang Abed, angkat barang, itu banyak remaja yang sibuk main HP, orang tuanya ngangkat-ngangkat, lewat aja deh, dia nggak peduli. Itu banyak banget loh. Ya, Wah, itu jadi Mami ya. Nah, harusnya mah dibantu ya, atau enggak udahlah udah papa mama istirahat biar aku gantiin. Harusnya gitu kan ya Mami ya. Keren, benar. Kalau enggak mamanya lagi pegang sapu, anaknya tiba-tiba main HP aja, saya dia yang nyapu lah, sepele. Kalau dulu main aja udah, dulu nggak ada HP-HPan. Positive thinking aja, Chris. Siapa tahu mamanya pegang sapu mau nyabet anaknya kan main HP. Wah. Itu positive thinking sih, deh. Tapi sebetulnya jujur, siapa yang kalau mamanya nyapu atau apa suka bantu, coba jujur. Wah. Saya. Siapa itu? Wilson. Siapa ini? Wilson ya? Keren. Nah, sekarang Mami balik, harus jujur ya. Siapa kalau mamanya nyapu atau apain, diem aja mainan HP? Ayo. Ngaku, ngangkat tangan. Wah. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Jujur sih saya sih. Aku kadang. jujur sih, iya. Aku jujur, aku kadang, tapi nggak setiap gitu. Ya, betul. Pernah sih kalau lagi capek kuliah atau capek apa ya main HP aja gitu. Kalau orang tua yang nyapu ya mau gimana, namanya udah capek. Kalau lagi sakit ya mau gimana, kalau misalnya sakit pilek, sakit apa, kayak bawaan mager gitu. Ya sekali-kali, tapi istilahnya kalau bisa dibantu ya kenapa enggak ya.
Kan kasihan. Karena kadang-kadang orang udah ada umur tangannya juga sakit. Kayak mami gini kalau terlalu sering megang sapu itu tangannya juga sakit. Cuma kan nggak mungkin kita bilang, pasti kita diam. Artinya kita Betul, mengharapkan betul. kesadaran sendiri gitu kan. Ya. Tapi ini Betul, jujur aja, kalau siapa yang orang tuanya ngangkat-ngangkat kalau pas tahu dibantuin. Ayo. Keren ya, wah Abed memang benar-benar Kang Abed ini. Oh, tepuk tangan dong, keren Yemi mah. Iya benar. Ya kita harus berubah, ya kita harus berubah. Iya. Ya karena orang tua itu jarang yang minta, biasanya dia pendam di hati. Ya. Nah, kalau orang tuanya kebetulan, orang tua kan sifatnya beda-beda, ada yang galak, ada yang bawel, ya nggak apa-apa. Namanya juga orang kan pusing, ya. Zaman sekarang orang tua siapa sih yang nggak pusing? Pusing loh. Ya kan? Pusing ya. Iya, mikirin keuangan, mikirin keadaan ini pusing. Nah, jadi kita juga harus ngerti. Anak-anak ini enak loh, tahu jadi, seperti istilahnya makan tahu jadi, semua tahu jadi. Orang tua harus putar otak untuk menghidupin anak-anaknya. Betul nggak, Koko Santoso? Nah, itu Koko Santoso, iya itu banyak bantu orang tua tuh Koko Santoso ya. Jadi Betul. iya, jadi anak-anak harus mengertilah, memahami ya. Waktu mami dulu juga nyekolahin anak, kan anak taunya sekolah. Masalah kirim uang atau apa itu kan mami sampai nangis-nangis sama Tuhan, sampai naik ojek kirim uangnya ke bank karena banknya udah hari terakhir, ya kan? Jadi pengorbanan orang tua itu nggak main-main. Gitu ya. Iya, betul. Betul kan? Ya. Sekarang di tempat sini masih ada nggak yang kira-kira kesel sama orang tuanya? Ayo ngaku. Ayo Mas Tinggi, ya nggak apa-apa kan? Nggak boleh ada dusta di antara kita. Kadang-kadang ada mami, kadang-kadang jujur. Kadang kita merasa. Nah, tapi biasanya gini, kalau biasanya kalau sama mama tuh biasanya apa ya, sedihnya belakangan tapi nggak tahu-tahu, jadi menyesal gitu, terus habis itu berusaha ini lagi gitu. Pokoknya nggak bisa ngelihat, kayaknya apa ya, kalau makin kesini tuh perasaan lihat orang tua itu kayak beda deh. Waktu remaja kayaknya kita nggak terlalu tahu ya, maksudnya mungkin kalau ngelihat orang tua ya udah biasa aja gitu ya, itu gitu. Tapi kalau kesini nggak tahu sih, aku kayak punya perasaan gini aja, apa ya, walaupun sebenarnya pikiranku gini, walaupun dia misalkan salah atau gimana gitu, tapi nggak sebaiknya dia aku kayak gitu, kayaknya jadi bikin sedihnya aku terus. Jadi di pikiranku tuh, udah kamu tuh salah, kamu nggak bisa juga kayak gitu, udah ikutin aja kayak gitu. Jadi kayak ada perasaan yang berbeda aja sih kalau dari yang masih anak-anak, masih remaja, anak-anak dan remaja dan kesini itu kayak ada perasaan aja gitu. Gitu. Tapi selain itu juga karena kita anak Tuhan sering dengar firman lah, harusnya itu yang nomor satu ya, ada Roh Kudus. Itu artinya ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Loren. Jadi ada yang menegur, gitu kan, beda. Kita punya Roh Kudus sama enggak itu beda, gitu ya. Makanya perlunya kita itu tiap hari di-charge itu karena apa? Supaya Roh Kudus ini enggak pergi. Jadi kita bisa bedain gitu, ya. Mantap. Ya, yuk Kang Abed, apalagi yuk kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Kita ngobrol ya teman-teman ya. Ya. Wah, luar biasa. Apalagi yang mau dibahas ya? Kayak sih udah semua. Luar biasa. Gini, Mam. Aku kepikiran satu hal nih, Mam. Kan ada orang tua, entah itu bapaknya atau mamanya ya, yang memandingkan anaknya dengan anak orang lain, malah tetangganya dibandingin. Ya. Tetangga dibandingin, misalnya gini, tuh lihat tuh si A kerjanya rajin, kerjanya cepet gitu kan. Tuh lihat tuh si B jadi PNS, nggak kayak kamu males rebahan mulu. Ada begitu ya. Nah, ini gimana sih pendapat Mami terhadap situasi itu, dan bagaimana tipsnya dari Mami sendiri supaya kejadian itu nggak berulang lagi gitu di anak-anak di keluarga-keluarga. Iya,
Jadi istilahnya gini, kita punya orang tua pasti kita punya orang tua yang tidak sempurna dengan segala kekurangannya ya, karena dia balik lagi tetap manusia. Nah, bahkan ada orang tua yang dia belum cinta Tuhan juga. Nah, ini lebih repot lagi ya, anaknya udah cinta Tuhan, orang tuanya belum, lebih repot lagi. Nah, tetapi balik lagi, apakah itu menyebalkan? Jelas menyebalkan. Tetapi kita di sini kan yang anak Tuhan. Kita di sini yang ngerti firman, ya kan? Kalau misalnya kita ngomong sama orang tua kita baik-baik, "Mah, nggak boleh dibanding-bandingin loh, Mah." Gitu kan? Misalnya sampai bercanda, "Mah, nggak boleh dibanding-bandingin loh, Mah. Nanti kalau tukeran anak emang Mama mau." Gitu kan? Ngomong yang bagus gitu kan. "Ayo Mama misalnya ditantang nih tukeran, ayo Mama mau nggak?" Nah, kalau Mama nggak mau berarti Mama harus bangga sama anaknya Mama sendiri, gitu kan. Nah, tapi akan menjadi beda kalau seandainya kita jawab gini, "Ya udah," gitu kan, "aku nggak usah belajar, karena aku memang lebih jelek." Nah, beda ya, hasilnya itu akan beda gitu. Jadi anak yang luar biasa, anak yang pinter adalah anak yang bisa memainkan perannya dengan benar. Ya, kita nggak usah jadi orang baik nunggu orang tua kita baik. Sekarang persoalannya adalah keputusan kita aja. Kita ini mau jadi baik nggak? Kita ini mau jadi sukses nggak? Kita ini mau jadi berhasil nggak? Nah, kalau keputusan kita mau jadi baik, sukses, berhasil, jangan membuat satu alasan orang tua, saudara membuat kita menjadi alasan untuk kita menjadi tidak baik. Maksud Mami ngerti ya? Jadi itu semua jangan dijadikan alasan, gitu kan? Banyak orang yang kurang beruntung punya orang tua yang istilahnya yang tidak bagus, tetapi anaknya tumbuh menjadi anak yang bagus banyak banget, gitu ya. Jadi balik lagi kita anak-anak Tuhan yang ngerti firman, justru kitalah yang harus membawa api kedamaian itu di dalam rumah. Ya, tetapi kita harus positive thinking. Di dalam keluarga nomor satu apa sih supaya nggak konflik? Kita harus positive thinking, ya. Mungkin cara orang tua kita, maaf ya, karena kalian udah sekolah tinggi mungkin cara orang tua kita tidak terlalu se-educated kalian. Ngerti maksud Mami ya? Sehingga cara penyampaiannya seenak-enaknya. Mungkin aja, bukannya orang tua kalian, orang tua yang lain gitu kan. Nah, sehingga maksudnya itu kalau kita positif adalah untuk membangkitkan semangat anaknya. Tetapi caranya yang keliru. Gitu kan? Tetapi kalau dibelak dadanya, dibelak isi hatinya, pasti dia kepinginnya, ayo jangan males, jangan mau kalah, maksudnya begitu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Nomor satu, kita harus positive thinking. Karena apa? Kunci daripada problem rumah tangga, problem pertikaian itu kebanyakan salah paham. Ya, kebanyakan salah paham. Ya, kalau kita positif, nggak ada saudara pengen saudaranya jatuh, nggak ada orang tua pengen anaknya jatuh. Kalau itu kita pegang, apapun yang terjadi kita pasti punya positive thinking. Benar nggak? Itu Kang Abed kalau menurut Mami. Berarti paling utama itu dapat dikatakan responnya harus benar dulu ya, Mam. Iya. Respon benar. Misalnya bla bla bla, terus kita tanggapinya dengan bercanda biar kalau misalnya biar orang tua itu nggak merasa udah kesel terus ditambah jawaban kita nambah kesel lagi. Iya. Jadi jatuhnya ini anak udah tahu salah, bikin gua darah tinggi, mungkin dalam hati orang tuanya gitu kali ya. Iya. Karena orang tuanya mungkin pulang dari kantor, urusan sudah banyak, persaingan tinggi, terus lihat anaknya malas, dia tambah pusing lagi. Ngerti nggak sih kamu kalau nggak belajar persaingan udah tinggi, kamu nanti jadi nggak bisa bersaing dengan temanmu, bisa aja kan itu semua. Dan dia akhirnya melampiaskan seperti itu. Makanya anak-anak milenial ini, anak-anak yang dididik berbeda, untuk generasi berikutnya, kalian harus belajar nomor satu apa? Penguasaan diri. Kenapa Mami sama papanya anak-anak bisa rukun, bisa nggak pernah ribut? Karena satu, kita berdua bisa penguasaan diri. Ya, kalau dibilang Mami atau Papi itu sempurna sampai nggak pernah ribut, itu bohong besar.
Karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita manusia pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi kenapa bisa rukun? Karena satu, kita bisa menguasai diri, tidak egois, dan hidup itu bukan bagaimana saya bahagia. Ya, bagaimana saya bisa bahagia, tetapi adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang di sebelah saya. Ya, tugasnya apa? Papa, mama, saudara, adik dulu, itu nomor satu dulu. Kalau itu belum bisa kalian bahagiakan, jangan bicara, namanya pelayanan. Itu yang Mami pesan. Benar nggak, Kang Abed? Ya, iya. Betul, Ya, betul. setuju. Nah, Penguasaan makanya diri, Mami di dalam pelayanan, Mami banyak WhatsApp ya. Kalau pagi Mami jarang jawab. Mami selalu bilang nanti pelayanannya sore ya, jam 2, jam 3 sore. Kenapa? Pagi pasti Mami melayanin anak Mami dulu dan orang tua Mami dulu. Itu baru pelayanan yang benar. Ya, bagaimana mau melayani kalau anaknya ditelantarin, orang tuanya ditelantarin? Itu namanya omong kosong. Setuju? Semuanya? Mantap. Ya, Kang Abed. Semangat. Mantap, mantap ya. Oke, tadi mau nanya apa ya, lupa lagi. Aduh, luar biasa. Ketemu sama Mana Mami nih Santoso? luar biasa Iya, banget. Santoso nih. Gimana kesaksiannya Santoso? Ya, mungkin kok Santoso, Christy, Lauren, Owen, Melvin, ya, ataupun yang lainnya yang mau menambahi atau yang memberi pertanyaan, boleh silakan. Mumpung ada pakarnya. Kita kan sama-sama belajar. Punya Mami Ya, ini ya, benar juga siapa yang kata benar juga siapa yang kata yang Mami ini bilang kepada kita bahwa kita harus punya menghargai orang tua, menyayangi orang tua, itu memang benar apa? Emang benar sih, Bet. Yang waktu dulu sebelum saya mengenal firman Tuhan dan waktu dulu masih ada papa, ya karena kondisi saya begini maklum lah ya. Saya sendiri juga emosinya sangat tinggi juga kayak gimana gitu sebelum mengenal firman Tuhan, dan kalau disenggol sedikit pasti emosi. Apalagi sampai kita dibanding-bandingin pasti pikiran saya sendiri pasti beda lah gitu. Karena saya kembali lagi ngelihat fisik saya yang begini kan kayaknya dibeda-bedakan gitu. Tetapi semenjak saya mengenal firman Tuhan dan pikiran saya diubahkan, ya yang kata dulunya saya benar tadi kata Mami ini, kita kadang-kadang bisa membenci saudara kita, apalagi keluarga kita. Dulu memang saya sering kayak gitu. Cuma semenjak mengenal firman Tuhan, di situ saya diubahkan, dan yang bikin saya sangat menyesali sih itu, yang waktu dulu sebelum mengenal firman Tuhan, saya sering apa yang Papa katakan kepada saya itu memang benar, itu buat kebaikan anaknya. Tapi kadang-kadang saya sendiri begini memang istilahnya kita diatur kayaknya gimana gitu, kayaknya nggak bebas gitu. Kadang-kadang juga ngelawan sih, sering ngelawan juga tuh. Tapi semenjak Papa dipanggil Tuhan itu, saya benar-benar merasakan sangat kesedihan. Saya merasakan sangat sedih sekali sih itu saat Papa dipanggil Tuhan, dan memori kita juga otomatis dibalikin sama Tuhan, apa yang kesalahan kita yang dulu kita lakukan. Kita tidak bisa memutar waktu dan tidak bisa membalikannya kembali lagi. Apa yang kita sudah bikin kesalahan kepada orang tua, itu pun di dalam hati orang tua pasti ada tersimpan lah, kita ada menyakiti. Tapi kembali lagi ya kepada orang tua, bagaimanapun orang tua kepada anaknya, biarpun anaknya sejahat apapun juga, tapi mereka tetap sayang kepada
kita semua sih gitu. Ya, yang saya sangat menyesali sampai saat ini sih, saya bisa sampai begini karena saya juga ingin satu, saya ingin membanggakan kepada orang tua, dan dua, dulunya saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa nggak semua anak-anak normal yang bisa berkuliah ataupun bersekolah, apapun yang mereka lakukan, orang anak-anak luar biasa juga bisa melakukannya. Dan itu menjadi pegangan saya, dan sampai sekarang ya semenjak saya ikut kurs itu saya benar-benar diterapkan, dididik, terutama sama Pak Chandra, almarhum emailing, dan sama Mami Nini juga diterapkan. Dan semenjak saya ikut kurs, sebenarnya pertama kali saya ikut kurs saya di situ melihat Pak Chandra, karena saya istilahnya kagum sama, dulu kenal sama Pak Chandra, kagum sama Pak Chandra sih sebenarnya. Kan dari sopan santunnya kepada orang tua, itu yang membuat saya kagum kepada Pak Chandra. Saat itu saya cuma iseng sih mau ikutin kul online Sabtu, tapi lama-kelamaan jadi kul ini jadi keluarga, istilahnya keluarga saya lah, dan dibikin kesaksian juga, saya bikin kesaksian. Di sini juga banyak yang mendukung saya sampai saya bisa sampai sekarang ini. Dan ya dari dulunya saya bukan siapa-siapa, tetapi sampai sekarang saya benar-benar punya satu keluarga yang luar biasa, yang sangat mendukung saya sekali. Yang dulunya saya dijauhkan sama semua orang karena kondisi fisik, kan kenapa saya bisa emosi, dan dulunya bisa emosi dan bisa bisa ngelawan orang tua, karena satu, dalam keadaan saya seperti ini, mungkin bagi anak-anak luar biasa bisa merasakan ya, Pak. Biarpun orang tua tidak membeda-bedakan anaknya, tetapi dalam hati kita sendiri, kita bisa merasakan, gimana perlakuannya. Saya itu orangnya tidak seperti mereka bisa melakukan apapun juga. Dan kekecewaan pasti ada lah ya, kekecewaan, termasuk bukan kekecewaan untuk saudara-saudara kita, tetapi kekecewaan kalau saya kekecewaan pada diri sendiri. Saya hanya bisa memikir, kenapa sih semua orang bisa, kadang-kadang saya komplain sama Tuhan dulu, yang waktu baru percaya sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan, kenapa sih Tuhan semuanya bisa happy, bisa normal, kenapa saya sendiri tidak bisa normal, dan saya dibeda-bedakan. Dan apa yang saya dapat benar-benar beda sekali. Makanya saat saya dimasukkan satu komunitas di panti asuhan sebelum ke GBIPRJ, di situ saya diterapkan, dikasih lihat apa yang mereka lakukan, dan di situ Ibu Panti juga sering mendukung saya, dan dia juga melepaskan saya. Pada awalnya dia melepaskan saya kira ini nggak adil nih, kenapa anak-anak lain bisa naik mobil untuk ke panti, sedangkan saya sendiri tidak diperbolehkan. Ternyata dari maksud tersebut, dari sana Ibu Panti tersebut ingin membuat saya mandiri, supaya saya bisa mandiri, bisa kemana-mana tanpa bantuan siapapun. Dan saya sendiri juga disuruh terapkan
pada awalnya pakai bajai untuk ke sana dan pakai bajai dan lama-lama terbiasa. Emang sih kadang-kadang ada kadang-kadang nggak tahu jalan, kadang-kadang tersasar, dan saat ke gereja pun di situ juga ada penjemputan, di situ selalu menjemput anak-anak, tapi saya dibedakan, saya disuruh jangan menaik mobil gereja dari GBPRJ, tetapi harus pergi sendiri naik bajai, dan saya terapkan, dan puji Tuhan sampai sekarang penerapan itu sampai sekarang saya terapkan, dan sampai sekarang kalau saya mau kemana-mana saya bisa, dan hanya memakai kursi roda elektrik saya bisa kemanapun saya mau, dan saya tahu jalan manapun saya tahu. Itu benar-benar saya dididik di situ sangat luar biasa, apalagi sampai di GBPRJ, sampai guru-gurunya, guru-guru pembina, Pak Chandra, sama pokoknya kakak-kakak rohani di situ mendukung saya sama sekali gitu. Saya selalu didukung untuk maju terus, terutama untuk Kak Liliana juga, mereka juga mendukung sekali untuk saya maju. Dan saat itu mereka selalu menerapkan kamu harus bisa menyayangi orang tuamu, jangan bikin mereka sakit hati, dan apa yang mereka katakan saya terapkan, sampai sekarang saya terapkan, dan sampai sekarang moto saya hanya satu, saya hanya apa yang tidak bisa orang luar biasa lakukan, yakin dan percaya apa yang selama orang normal bisa melakukan, yakin dan percaya kita sebagai anak-anak luar biasa juga bisa melakukannya. Pantang menyerah dan maju terus, lihat ke depan, tidak akan pernah menyerah. Itu sih moto hidup saya sampai sekarang, dan sampai sekarang saya terapkan. Ya puji Tuhan bisa ikut KOM 100 sampai KOM 300. Di situ benar-benar itu pertama kali saya masuk dalam sekolah tersebut, dan kakak-kakak pembina di situ juga, kakak-kakak kelas juga di situ menyambutnya sangat luar biasa, dan sampai lulus KOM 300, dan puji Tuhan sampai sekarang bisa ikut kuliah, dan kakak-kakak di situ juga mendukung sekali, sampai saya hanya minta doa, dan doanya saja bahwa bulan Agustus akhir ini, puji Tuhan semester akhir sudah selesai, dan tinggal nunggu pentabisannya untuk menerima gelar pendeta. Itu aja sih kesaksian saya sedikit. Makasih. Luar biasa ya Santoso, kita beri aplaus Santoso. Kita doain ya, nanti Santoso akan jadi hamba Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan, penuh pengurapan, kesaksiannya luar biasa, nggak sekolah, sampai akhirnya betul-betul bisa sekolah hamba Tuhan, bisa kemana-mana. Itu benar-benar kita perlu contoh ya, semangatnya, juga semangat berubah dari yang keras, dari yang begitu keras sama orang tuanya, sampai sekarang Santoso itu paling sayang sama mamahnya. Saya San ya, selalu peduli sama mamanya. Mamanya sakit, selalu minta dukungan doa. Maju terus ya San, semangat. Ayo ya San. Iya, luar biasa. Terima kasih Mami. Iya. Semua Ini juga ada satu di sini semua juga berkat kul di sini yang sudah mendukung saya sampai saya bisa berubah sampai sekarang. Iya. Kalau Santoso minta didoain lagi ulangan, terus nilainya bisa
100. Kita semua terharu loh, bangga loh, bener loh. Nggak gampang loh. Padahal Santoso ini juga harus bantu juga di rumah. Itu satu dorongan buat kita semua ya, buat anak-anak milenial ya, untuk betul-betul bisa mencontoh perjuangan Santoso, kegigihannya Santoso ya. Luar biasa. Ini sekarang Owen tanya nih, Mami. Owen mau tanya, ini pertanyaan hits di kalangan anak muda nih. Bagaimana tanggapan Mami soal anak dalam keluarga yang merasa capek, merasa nggak berharga dan ingin bunuh diri? Weh, ya. Jadi sebetulnya ya, kenapa sih anak itu bisa capek mau bunuh diri? Itu yang dinamakan tadi hampa rohani. Ya, hampa rohani. Ciri-cirinya remaja itu suka apa coba? Suka ngelamun. Ya nggak? Kalau malam mau tidur suka ngelamun, ya. Kemudian dia sebentar update. Nah, kalau yang namanya ngelamun, kita benar-benar nggak deket sama Tuhan. Setan itu kan di mana-mana ya, melayang-layang di mana-mana. Itu bisa masuk ke otak kita. Ya, bisa kasih kita jadi kayak hampa. Jadi kayak kita itu jadi kosong. Nah, sekarang kenapa yang membuat seperti itu? Sorry, excuse me. Nah, anak remaja itu kalau ditegur orang tuanya, banyak yang Mami tadi bilang, menanggapinya tidak dengan positif. Ya, ditegur orang tuanya bukannya introspeksi, tapi merasa kalau nggak marah, dia merasa down. Dia merasa, aduh, kenapa ya saya begini, saya memang bodoh, saya memang nggak berguna. Itu kebanyakan seperti itu. Benar nggak? Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Sebentar, Mami. Mau batuk. Bongkar rahasia dikit ya, Owen. Nah, Owen ini orangnya sifatnya rada-rada melo. Bener nggak, Owen? Dia seneng gitu kalau dapat pujian papa mamanya. Kenapa? Dia karena anak, boleh dibilang dia anak kesayangan mama papa. Itu bahaya ya. Bahayanya kalau anak terlalu disayang sama papa mamanya, enggak ya, terlalu apa-apa diturutin, disayang, pada saat ditegur sedikit dia langsung keok, ya kan? Merasa aduh, memang benar, aku salah, aku bodoh gitu. Itu bahaya ya. Nah, jadikan teguran orang tua itu bukan untuk kita itu jadi bodoh atau apa, tapi untuk kita maju ya. Banyak remaja-remaja ini pada saat dapat teguran dari teman, pada saat dapat teguran dari orang tua, dia langsung hampa, dia langsung kosong. Kenapa? Karena setelah ditegur, dia meneruskan skenarionya, yaitu apa? Berebah dan melamun. Benar nggak? Anak remaja suka gitu, yang Mami perhatiin ya. Melamun-melamun, akhirnya bikin cerita sendiri. Yang mestinya nggak seperti itu, dicipta-ciptain seperti itu. Kayak drama sinetron gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu, ditangkap sama setan. Ya, ini di apartemen Mami kemarin ada anak umur 21. Mami bukan buka rahasia karena ini udah tersebar. Itu bunuh diri, terbang dari lantai 28 bunuh diri, anak umur 21, cantiknya bukan main. Ya, sekarang Mami tanya, kalau seandainya dia itu diisi dengan firman, ya, punya persekutuan sendiri, ya kan? Masa iya sih sampai mau bunuh diri? Waktu mau bunuh diri begini dia takut dong, dia ngerti. Ya kan? Dia udah dikasih pelajaran, ya kan? Kalau dia sampai lakukan itu berarti dia tidak mengerti bahwa setelah bunuh diri ini mau lari kemana. Ya, beritanya udah beredar di mana-mana dan kalau kalian lihat fotonya cantik sekali. Umur 21. Ya, dia terbang di atasnya apartemen ini. Nah, jadi ya hati-hati. Jangan sampai pada saat kalian itu hampa diterus-terusin jadi hampa diterus-terusin. Jangan suka banyak ngelamun anak muda, ya. Jadi anak muda daripada ngelamun bantu orang tua, ya kan? Ngapain? Karena kunci daripada orang hampa kemudian yang pikirannya tidak adalah kosong pikirannya. Itu bahaya banget, ya. Jadi kalau anak muda suka, kalau bahasa Jawa itu istilahnya leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh itu diranjang yang nggak ngapa-ngapain, kemudian pikirannya berkelana kemana-mana, ada setan lewat, setannya masuk. Percaya nggak percaya? Ya,
Makanya lebih baik apa sih? Lebih baik dengerin YouTube. Sekarang itu zaman YouTube itu banyak banget firman anak muda, remaja, lagu-lagu bagus. Nggak bakal ceritanya hampa, nggak bakal merasa nggak ingin bunuh diri. Nggak mungkin, gitu ya. Jadi itu jawabannya, Owen. Ada yang mau tanya lagi? Nanti jadi kalau nanti pacaran ya, puji Tuhan kalau bisa langsung ke pernikahan. Kalau suatu saat pacaran terus putus, ya jangan mau bunuh diri lah, ngapain? Benar nggak sih? Itu bodoh banget ya. Jadi makanya nomor 1 tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, tidak ada satu masalah pun yang membuat kita menjadi mau bunuh diri. Oke? Makanya ada peribahasa kalau nggak salah Mi, kalau otak kita kosong terus takhayul masuk akal ya Mi. I mean kayak diganggu setan gitu, diganggu supaya melakukan hal yang nggak benar. Iya. Ya, pikiran kita nggak boleh kosong. Ya, hati-hati. Siapa yang suka ngelamun, siapa yang suka ngosongin pikiran, bisa kemasukan. Ya. Kalau sedih atau apa, ngapain mikir ngosong-ngosong pikiran? Nonton dong, nonton YouTube, lagu-lagu kan banyak itu. Sekarang enak kalau kalian mau ngapain aja di YouTube itu ada. Zaman Mami dulu mana ada. Ya. Jadi jangan sekali-kali pikiran kosong, itu kuncinya, ya. Oke? Semuanya udah Meltrin. Apa kabar nih Meltrin? Dari tadi Mami belum lihat Meltrin. Meltrin. Kang Abed, gimana Kang Abed? Udah selesai atau mau ditambahkan nih Kang Abed? Kita lihat ada Eliana nih. Siapa nih Eliana nih? Shalom. Laptopku error, Mam. Mohon maaf. Oh. Putih, Mam. Halo, ya. Ya. Wah. Shalom. Siapa itu anaknya namanya? Apa pendapatnya nih? Mungkin kasih saran-saran. Waduh, anak remaja tuh ada nih. Siapa namanya? Niko. Sarannya apa nih? Zoom-nya tadi Zoom-nya nggak bisa masuk-masuk. Jadi ini punya Niko. Oh, ya. Ini ibu ini dokter. Anaknya lagi sekolah dokter juga. Nah, ya. Lagi sama belajar. Nggak apa-apa. Mami nggak mau nanya mamanya, Mami mendingan nanya anaknya aja. Anaknya, apa pendapatnya anaknya tentang ibunya? Ayo. Bagaimana kalau ibunya cerewet, anaknya harus memaafkan nggak? Ayo. Ya, pasti. Mantep. Karena tahu cerewetnya mamanya itu demi anaknya dong tentunya ya. Iya, tapi yang kecil masih belum mau tuh, masih belum ngerti kadang-kadang. Ya masih negatif thinking lah, itu kan tadi Bu Nini bilang kalau anak tuh menangkap cerewetnya orang tua dengan negatif ya pasti nggak ngerti. Jadi kadang-kadang orang tua dengan anak itu miscommunication tuh gara-gara mamanya maksudnya A, anaknya tanggapnya negatif. Jadi maksudnya pasti nggak ada orang tua yang pengen anaknya gagal, nggak pengen anaknya susah hidupnya, kan nggak ada yang begitu. Cuman kadang anak-anak itu nanggapnya mamanya jahat, mamanya begini, padahal kan enggak. Orang tua pengen anaknya lebih sukses dari orang tuanya itu pasti. Cuman memang zaman sekarang kan beda sama dulu kan. Zaman sekarang tantangan lebih besar, lebih berat juga. Jadi orang tua juga harus ngerti gitu. Ya, memang ya setuju itu. Jadi harus anak juga harus ngerti bahwa maksudnya mama itu pasti baik gitu loh. Jadi jangan langsung mama begini itu jangan sampai begitu loh. Kalau udah begitu udah nggak jadi deh. Biasanya begitu. Udah nggak nyambung ya berarti. Nggak nyambung ya. Ya ini pakai handphonenya Niko yang punya aku tadi. Coba berapa kali nggak bisa Zoom-nya nggak masuk. Oh. Nah. Jadi nyambungnya pakai firman ya Bu. Nyambungnya pakai firman. Ya kan? Ya. Mantap. Ya Kang Abed. Mari Kang Abed. Dahsyat, mantap. Luar biasa. Aduh, kita nggak tahu lagi mau bahas apa ya teman-teman karena udah luar biasa banget. Haleluya.
Aduh, mantap. Sebentar. Aha. Oke. Apakah kita mau bertanya lagi atau mau kita tutup nih teman-teman? Karena rasa-rasanya waktu udah 20.39. Tapi Ya. kalau mau tutup, wah, masih seru gitu. Aduh, luar biasa. So, apa ya? Kita mau nanya apa lagi ya teman-teman ya? Terakhir deh, Mam, sebagai penutup nih, Mam. Apa namanya? Kan ada keluarga yang apa namanya? Udah kenal Tuhan. Terus udah hidupnya apa sih namanya tuh ya? Udah pokoknya keluarga itu dalam tanda kutip udah berkelimpahan gitu loh, baik materi, baik itu harta ataupun rumah atau apapun lah pokoknya berlimpah-limpah gitu. Tetapi hubungan antar personal baik itu kepada istri, kepada anak ataupun dari posisi anak kepada kedua orang tuanya itu wow, sangat buruk. Karena salah satu faktornya adalah bapaknya terlalu sibuk dengan duit dan mamanya sibuk dengan arisan online. Waduh, itu kacau. Gimana menurut Mami menghadapi satu kasus seperti itu, Mam? Dan tentu ya sebagai anak mikirnya gini, waduh orang tua saya sibuk banget, pasti dia nggak ada waktu sama saya. Wah, ini orang tua saya nggak sayang banget sama saya nih. Tidak diperhatiin kehidupan saya. Itu menurut Mami gimana sih, Mam? Ya, itu banyak terjadi. Mami lihat di keluarga-keluarga yang kaya, berkelimpahan, suaminya, papa mamanya sibuk, seperti itu, Kang Abed. Nah, jadi itu sebetulnya ya, kalian besok kalau jadi orang tua, memang dengan tuntutan ekonomi zaman sekarang kita harus lebih sibuk. Memang harus lebih ngelembur, kerjanya lebih keras, itu iya. Tetapi dan ditambah dengan sekarang ini sudah sibuk, pulangnya masih main HP, ya kan, grup-grupan, HP SMA, SMP, nah keseret-seret di situ. Kita yang harus bisa ngerem sendiri. Kalau kita nggak bisa ngerem, kita melupakan orang yang tanggung jawab kita, yang dititipin Tuhan sama kita. Kayak Mami gini punya grup dari SMP sampai kuliah, tapi Mami hanya menyapa mereka di pagi hari setelah doa fajar Mami kasih, dan kemudian untuk pembicaraan ngalor ngidulnya Mami nggak sempat udah. Tapi banyak orang yang keseret-seret, akhirnya mereka lebih happy dengan mainannya sendiri dibanding keluarganya sendiri. Nah, itu yang memang kejadian. Ya, balik lagi memang keluarga kalau mau tidur yang namanya mesbah keluarga itu penting ya. Nanti kalau kalian punya anak, sentuhan keluarga itu penting. Anak itu perlu disentuh, anak itu perlu dipeluk, anak itu perlu disayang ya. Kalau anak itu nggak pernah dipeluk, beda sekali tumbuhnya dengan anak yang suka dipeluk. Ya, anaknya Mami udah segede ini, Mami masih sering meluk gitu. Walaupun dia malu-malu atau apa, Mami sebodoh amat tabrak aja gitu ya. Mami cium kepalanya, Mami berkati, Nak, diberkati ya Nak, semangat. Nah, sekarang kalau kalian mikir, kok mamaku kok nggak gitu? Nggak apa-apa. Jadikan apa yang tidak sempurna ini menjadi sempurna di tangan kalian. Ngerti nggak sih? Ya, seperti apa yang misalnya gini, mami papinya Mami dulu itu bukan orang kayak gitu. Mereka orang kuno yang nggak bakal nyentuh-nyentuh Mami gitu kan. Perintahnya ditakton, tangannya tangan besi gitu kan. Nggak masalah. Itu tidak menjadi alasan Mami untuk tidak menjadi baik. Apa yang tidak baik ya kita ke anak kita jangan begitu ya. Pesan Mami besok kalau kalian Tuhan izinkan kalian punya anak, sentuhlah dia, peluklah dia, sayanglah dia, nggak usah main HP terus-terusan, ya. HP itu bukan untuk mainan sendiri, HP itu untuk istilahnya hal-hal yang berguna, ya. Jadi jangan disalahgunakan, ya. Jadi kalau lagi makan, makanlah bersama keluarga, taruh dulu HP-nya. Jangan mamah tanya, HP-nya dimainin, taruh dulu, kasih kesempatan orang tua bertanya dan berbicara. Setuju nggak Kang Abed? Iya, betul. Berarti simpelnya adalah saat di rumah urusan dengan hal-hal lain berarti harus disingkirin dulu ya, Mam. Berarti harus fokus sama keluarga ya. Setuju. Ya. Jangan kita kelibat ya. Jangan kelibat kita maaf ya.
pelayanan sum sana, sum sini, sum situ sampai kita sendiri nggak sempet nyapa keluarga. Salah besar. Salah besar. Ya, Tuhan nggak mau kayak gitu. Jangan nanti terakhir Tuhan bilang apa? Ayo, aku tidak mengenal engkau, kenyahlah engkau dari hadapanku. Wah, repot. Ya, ya. Sisihkan waktu untuk keluarga dulu nomor 1. Harus mensisihkan waktu ya, tahu waktu gitu ya, Mam ya. Tahu waktu. Ya. Dahsyat ya. Wow, keren banget teman-teman. Today kita diberkati banget dengan sharing yang luar biasa, dengan kesaksian yang luar biasa ya. Karena waktu udah tinggal 15 menit lagi, maka kita akan mengakhiri ibadah kita, fellowship kita, ya kita share and talk mengenai keluarga. Ya. Nah, sebelum kita selesai nih, ya, sebelum kita bakalan kelar ya, aku meminta Mami nih, Mam, coba dong Mam memberikan statement terakhir kepada kita ataupun kepada yang nanti yang akan menonton record ini yang akan dipublish di YouTube. Silakan, Mam. Ya, pada dasarnya ya Tuhan itu menciptakan kita ini semua segambar dengan pada Tuhan, ya. Tuhan ciptain semua segambar sama Tuhan. Jadi artinya kalau segambar sama Tuhan ya, Tuhan itu cinta damai, ya kan? Tuhan itu luar biasa, sempurna. Nah, jadi kita harus menyayangi yang paling dekat yang tadi Mami bilang orang tua dan saudara. Itu dulu nomor 1. Jangan suka menyakiti, jangan sengaja menyakiti ya. Karena apa? Kalau kita menyakitin orang tua, menyakitin keluarga saudara kita, itu artinya menyakitin diri sendiri, menyakiti Tuhan. Ya, jangan pernah kita bicara kita sayang sama Tuhan tapi kita nggak bisa menjalankan firman-Nya. Kita nyakitin orang tua. Itu artinya kita nggak sayang sama Tuhan. Jadi nomor 1 adalah anak-anak remaja. Keluarga yang berbahagia adalah dia mengalami di surga pada saat belum masuk surga. Ngerti ya? Jadi kita sudah mengalami surga, waktu kita belum masuk surga, itu namanya keluarga bahagia. Ya, keluarga yang hancur, keluarga yang tidak bahagia, dia akan mengalami neraka sebelum dia masuk neraka. Jadi jangan ciptakan neraka di dalam keluarga kita. Ya, ciptakanlah surga di dalam keluarga kita, ya. Dengan kasih Tuhan Yesus yang kita terapkan dalam hidup kita, kita akan betul-betul menciptakan keluarga yang bahagia, yang tidak salah paham, yang saling mencintai. Kita tidak boleh bicara kasar-kasar, tidak boleh bentak-bentak kepada keluarga kita. Karena apa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Itu Kang Abed. Wow. Wow, keren ya. Ya, demikian ya teman-teman ya. Sudah jelas banget ya malam hari ini ya. Kita bakalan kita udah diberkati banget gitu kan. Udah dapat berkat lagi nih, berkat rohani yang perlu kita encourage bareng-bareng dan kita lakuin. Bukan sekedar sebagai pengetahuan belaka. Setuju ya teman-teman ya. Wow, dahsyat. Ya. Oke, terakhir dari aku, ya, karena sebetulnya ada sesi aku juga, tapi nggak apa-apa, karena Mami udah mewakili semuanya. Dahsyat. Ya, jadi terakhir dari aku adalah buat teman-teman yang mungkin punya problem dengan orang tua, problem dengan saudara, entah itu kakaknya, adiknya, atau sepupunya mungkin berantem sama sepupunya, kan kacau ya. Sama sepupu aja berantem. Tapi itu ada loh kejadian loh. Sama sepupu berantem, sama keponakan berantem. Waduh, ada. Buat yang sering berantem kayak gitu, aku cuma mau ingetin satu hal, bahwa kalian sadar nggak sih untuk apa kalian ngelakuin seperti itu? Sebetulnya kita sadar nggak sih buat apa sih kita berantem? Ya, karena sejujurnya berantem dengan baik itu orang tua, baik itu dengan saudara, kakak, adik ya, ataupun sepupu, ponakan, or anything, ya pokoknya punya hubungan darah dengan kita ya. Itu nggak ada gunanya, teman.
Ya, apalagi kitanya temperamen. Ya, bahasa dunianya dibilang senggol bacok. Disenggol dikit atau ngebacok. Waduh, kacau. Jangan sampai ya ketika ada seperti itu kita malah jadi senggol bacok alias apa mudah tersulut emosi. Itu kacau. Ya, keluarga yang kuat dibangun dengan komunikasi yang benar. Seperti tadi yang Mami Ninik sampaikan. Ya, keluarga yang benar keluarga yang dalam Tuhan tentu memiliki cara komunikasinya seperti gaya komunikasi surgawi. Dalam artian gini. Ya, yang pertama, peran antara ayah, ibu, anak itu udah jelas. Jadi setiap perannya dalam keluarga itu udah tahu. Ya, udah tahu banget. Jangan sampai kita nikah nih ya. Nanti suatu saat kita nikah, tapi kita nggak tahu perannya apa. Di saat kita bimbingan pernikah, terus ditanya sama pendetanya, untuk kamu pihak pria, kamu udah siap jadi ayah? Apa tugasnya ayah? Pasti tanya gitu kita jawab gimana? Apakah kita udah langsung jawab, oh iya Pak, jadi sebagai seorang ayah tugasnya ini. Terus pihak wanita bilang sebagai seorang ibu tugasnya ini. Atau kita malah nggak ngerti, kita nggak tahu. Pas tanya gitu, kita jawabnya gini, waduh, apa ya? Wah, saya nggak tahu Pak. Ah loh, kacau. Kita nikah bukan karena sekedar pengen atau ngebet nikah. Ya, tetapi kita tahu dulu perannya keluarganya apa, peran antara keluarga itu seperti apa, ya, pilar komunikasi dalam keluarga itu seperti apa, ya, dan lainnya, supaya nanti ketika kita udah berkeluarga, teman-teman, kita bakalan bisa membangun teamwork dalam keluarga itu. Jadi apa yang kita lakukan itu tentu ya sungguh memuliakan nama Tuhan. Sebab fungsi keluarga yang utama dan terutama adalah menjadi tempat atau wadah di mana seorang anak dididik, dibentuk, diajarkan dan dipraktekkan. Ya, praktekkan dalam arti apa? Dipraktekkan dari apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ya, ayahnya ngajarinnya apa? Tentu yang baik-baik ya, bukan yang buruk loh. Perlu digarisbawahi ya, yang baik-baik. Ya, yang masih sesuai dengan prinsip Alkitabiah seperti itu. Ya, tahu perannya, ya, tahu komunikasinya harus gimana, ya. Pokoknya intinya adalah kurangi konflik. Setuju ya, Mami ya? Kurangi konflik. Ya. Konflik adalah sumber terutama di dalam perpecahan dengan keluarga. Ngomong apa berantem langsung. Waduh. Kacau gitu. Ya, pokoknya seperti itu. Jangan sampai kita terjebak dengan konflik. Ya demikian ya, itu hanya sepatah dua kata. Ternyata lihat jam udah 10 menit. Waduh. Ya, kami langsung mau tugas HPN soalnya. Oh iya. Ya. Yuk teman-teman, sebelum Mami Ninik meninggalkan room, kita open cam dulu. Kita akan foto bersama. Silakan teman-teman, kita open cam dulu. Buat Owen minta tolong. Seperti luar biasa Owen. Silakan Owen. Baik, Kang Abed, aku akan mengambil foto di sini. Maaf kalau suaranya agak ada suara, aku lagi kuliah juga soalnya. Iya. Oke. Yuk, siap semuanya. Enggak, aku lihat dulu. Oke. Yuk siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, Ya, makasih. siap. Terima kasih. Wow. Mami Yuk. boleh meninggalkan dulu Kang Abed. Udah dipanggil nih di grup KPN. Oh gitu. Iya, silakan Tunggu Mam. Mami, sebelum live, Yap. sebelum live kita mau dengar pengumuman dulu ya. Ya, Silakan Kristi. kita pengumuman dulu. Nah, kita say thank you banget untuk pelayanan Mami ya. Hari ini untuk sharingnya. Jangan lupa ya teman-teman, besok lagi minggu depan. Jangan lupa ya, hari Senin. Terima kasih. Ya, dan tanggal 30 teman-teman sharingnya oleh Bu Lea. Nanti temanya apa bakal info di grup. Sebelum Mami meninggalkan, yuk aku rindu kita mengarahkan tangan kita. Kita doain Mami Ninik yuk teman-teman yuk. Oh, robo syoto ya raba ya raba raba raba. Ina raba ya raba syandia raba raba ya raba raba syandia raba 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 ya raba raba. Bapak terima kasih Yesus, malam hari ini kami boleh diberkati secara luar biasa oleh hamba-Mu Mami Ninik ya Bapak. Oh rabasyata baraba ya raba raba raba. Ya Bapak, kami bersatu hati melepaskan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan kepada Mami Ninik ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati baik keluarganya, keluarga besarnya Tuhan, kesehatannya, pelayanannya, bisnis pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati secara luar biasa. Apapun yang Mami Ninik lakukan, apapun yang diperbuat, itu berkenan di hati-Mu ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya Mami Ninik telah dipilih, telah ditunjuk untuk memberkati banyak orang. Mami Ninik telah menjadi perannya Engkau, menjadi perantaranya Engkau ya Tuhan. Tutup bungkus apapun yang Mami Ninik lakukan Tuhan. Tutup bungkus keluarga besarnya, apartemennya, atau mungkin rumahnya ya Tuhan. Di dalam kasih kuasa darah Yesus saja. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. 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 Thank you so much, Mami Ninik. Thank you, Mami. Thank you so much, Mami, buat kehadirannya dan Thank you. Ya, semuanya. selamat berkati teman-teman. Selamat berkati Mami dan thank you buat semuanya. Satu hal teman-teman, sebelum kita live, kita tutup dulu ibadah kita. Ya, kita tutup dulu di dalam doa yuk teman-teman, supaya kita bukan hanya menangkap satu hal aja, tetapi kita bisa belajar juga. Yuk teman-teman, kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapak terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas berkat kasih karunia, atas berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu saja Tuhan. Oh Yesus, malam hari ini kami boleh banyak hal belajar yang baru, yang berasal daripada-Mu, melalui hamba-Mu Ibu Ninik ya Bapak. Kami melepaskan berkat untuk Ibu Ninik secara spesial ya Tuhan. Oh robo syotora laba. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan teman-teman yang boleh hadir malam hari ini Tuhan. Oh robo yara laba. Aku lepaskan berkat yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kau yang memberkati mereka satu persatu. Di balik pekerjaan, bisnis, kesehatan, pelayanan, sekolahnya, ataupun hal-hal lain yang mungkin anak-anak-Mu lakukan Tuhan. Aku nyatakan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Segala pergumulannya, segala problemnya mungkin dalam keluarga, ataupun di dalam hal-hal lain. Aku nyatakan hilang di dalam nama Yesus. Hancur di dalam nama Yesus. Karena kami percaya, aku percaya Tuhan, oleh darah anak domba, kami ditutup bungkus dan dilindungi dari segala godaan, segala strategi iblis yang mau menghancurkan keluarga kami. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Yesus. Yuk teman-teman, sebelum kita meninggalkan room malam hari ini, kita arahkan tangan kita dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai dari malam hari ini, esok, Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan,
Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ya, untuk makasih ya Ben, makasih Len, dan makasih Thank you Tuhan Yesus semuanya. memberkati. Tuhan Sampai bertemu memberkati tanggal kita 30. semuanya. See you. Sampai God berjumpa bless di you. Kita call semua, berikutnya. God bless you. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saya live dulu ya, Tuhan Yesus memberkati.